Selanjutnya di sini kita tambahan ada relasi ekuivalen dan partisi begitu ya. Apa maksudnya? Relasi ekuivalen tadi kita sudah pahami. Kemudian kalau partisi itu apa? Partisi himpunan, misalkan ada partisi himpunan atau partisi part itu bagian ya, partisi itu bagian dari suatu himpunan. Nah, di sini secara khusus didefinisikan sebagai berikut ya. Ilustrasinya kalau ada himpunan A 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian A1 nya berisi 1, 2, 3, A2 nya 4, 5, 6, 7 dan A3 nya 8, 9, 10 ya. Maka nanti kita bisa menunjukkan A1, A2, A3 ini merupakan partisi dari A. Syaratnya apa? Harus memenuhi ini ya. Jadi di sini kita bisa menunjukkan bahwa koleksi himpunan A itu berisi A1, A2, A3 yang mempunyai sifat kalau digabungkan itu akan menghasilkan himpunan semula yaitu A. A1 gabung A2 gabung A3 nanti hasilnya A. Sesuai. Kemudian irisannya jika diiris dari semua partisi atau bagian ini, himpunan bagiannya akan menghasilkan himpunan kosong. A1 iris A2 himpunan kosong, A1 iris A3 juga himpunan kosong, A2 diiris A3 juga himpunan kosong. Maka koleksi himpunan dari ini ya merupakan partisi dari himpunan A. Baik, kita coba jadi di sini koleksi himpunannya ya, ini merupakan partisi dari A. Contoh ya. Nah, untuk mengingat-ingat kita sebelumnya sudah mengetahui ada namanya himpunan kuasa ya, himpunan kuasa. Ini hampir sama dengan sifatnya himpunan kuasa tetapi berbeda ya. Ini sifat khususnya dua ini. Kalau himpunan kuasa kan gabungannya iya tetapi irisannya belum tentu. Nah, kalau untuk yang koleksi himpunan yang memiliki sifat dua sifat ini dinamakan sebagai partisi dari A, berbeda dengan himpunan kuasa. Kemudian contoh, jadi misalkan N berisi bilangan asli. Nah, ini namanya dibuat himpunan bagiannya ya dengan sifat khusus gini 1, 5, 9, 17 dan seterusnya, yang lainnya juga, sehingga nanti dari sini kita coba membuktikan apakah koleksi himpunan N1, N2, N3, N4 apakah merupakan partisi dari N. Maka kita buktikan apakah memenuhi dua sifat tadi. Yang pertama, apakah gabungannya sama dengan N. Ya, di sini 1, 2, 3, 4 masuk. Kemudian lanjut 5, 6, 7, 8 masuk. 9, 10, 11, 12 masuk. Jadi di sini lompat-lompat 4 begitu ya. Maka otomatis semuanya kalau digabung nanti menghasilkan keseluruhan dari himpunan bilangan, keseluruhan dari bilangan asli ya, yang masuk dalam himpunan bilangan asli. Kemudian di sini N1 iris N2 otomatis kosong, N2 iris N3 kosong, N1 iris N3
3 kosong, N2 iris N4 kosong ya, karena kelipatannya dipisahkan sesuai pengelompokan tadi, maka irisannya semuanya kosong, maka koleksi N1, N2, N3, N4 merupakan partisi dari N. Baik, selanjutnya yang kedua tentang relasi ekivalen dan partisi. Ini ada hubungannya yang disebut nanti dengan kongruensian antara suatu bilangan dengan suatu bilangan modulo M, begitu ya. Nah, di sini dikatakan A kongruen B modulo M. Nah, contohnya misalkan untuk M-nya 3 modulo 3, begitu ya. Bilangan 1 nanti akan kongruen dengan 4 modulo 3. Maksudnya begini, 1 ditulis kongruen itu kan sama dan sebangun, begitu ya, dengan 4 modulo 3. Maksudnya begini, apabila 1 dikurangi 4, nanti itu ditemukan kelipatan 3, begitu ya, masuk dalam kelipatan 3. Jadi 1 dikurangi 4 itu misalnya min 1, 1 dikurangi 4 min 3, begitu ya. Min 3 itu 3 kali min 1, begitu ya. Kemudian 4 dengan 1 modulo 3, kita bisa mengurangi 4 min 1 itu 3 itu 1 kali 3. Kita di sini menemukan 1 ya, 1 kali 3. Contoh lagi ya, 5 kongruen dengan 14. 5 dikurangi 14 itu berapa? Min 9. Min 9 itu 3 kali min 3, atau kita menemukan min 3 sehingga dikalikan 3, nanti hasilnya min 9. Lagi misalkan 20 kongruen dengan 2. 20 dikurangi 2 itu 18 ya. 18 itu berapa kali 3 sama dengan 18? Ada 6. Maka dikatakan 20 kongruen 2 modulo 3. Nah, yang bukan, misalkan 2 ini tidak kongruen dengan 7 modulo 3 ya, karena 2 min 7 itu min 5. Min 5 kita tidak menemukan suatu K sehingga dikalikan 3 hasilnya min 5, itu kita tidak menemukan, sehingga 2 tidak kongruen dengan 7, itu dengan modulo. Contohnya seperti berikut, misalkan n bilangan asli, relasi R dari n ke n ini didefinisikan dengan A kongruen B modulo M, begitu ya. Jadi kita tadi sudah ingat, maka nanti harus menemukan A min B sama dengan KM, K-nya bulat, suatu M, begitu ya. Jadi bekerjanya di N, tetapi nanti ada K bilangan bulat. Kita tunjukkan ekivalen, maka nanti harus refleksif, simetris, dan transitif. Untuk setiap A di bilangan asli, maka kita membuktikan bahwa A kongruen dengan A modulo M ya, karena A min A itu 0 pasti nanti di situ adalah bilangan bulat, kemudian M berapa, nanti hasilnya dikalikan 0 juga 0, A min A 0, begitu ya. Kemudian A kongruen dengan B modulo M ya, kita bisa nuliskan A min B. Nah, ini kan tujuannya sama dengan KM, begitu ya. Apakah nanti simetris? Kita buktikan B min A, apakah nanti menemukan suatu K ya. Nah, di sini A min B itu kan sama juga, di sini komutatif ya, min B plus A, begitu ya. Ini suatu KM. Nah, min B plus A itu kan kalau 2 ruas dikalikan min 1 ya, nanti kan menghasilkan B min A,
yang ruas kanan ini min K begitu ya. Min K ini kan juga bilangan bulat, maka K-nya tadi adalah di sini min K, maka di sini B min A juga berelasi, maka simetris begitu ya. B min B kongruen A modulo M maksudnya, karena B min A sama dengan min K kali M. Kemudian transitif harus ada 3. Di sini A kongruen B modulo M, dan B ini harusnya ada tanda kongruennya ya di sini. B kongruen C modulo M, maka nanti dibuktikan A kongruen C modulo M begitu ya. Oke, misalkan di sini kita ketemu untuk A min B nya ini K min 1 ya kali M, kemudian B min C kita simbolkan K2 kali M, maka A min C ya ini kita bisa jumlahkan ya. Ini maksudnya begini, ini kan dua persamaan. Ini kalau kita jumlahkan ya kan menghasilkan A min C begitu. Nah, ruas kanannya jadi K plus K1 plus K2, asalnya kan K1M tambah K2M, kita sederhanakan K1 plus K2 kali M begitu ya. Maka di sini K yang dimaksud itu adalah K1 plus K2, maka di sini A kongruen C modulo M ya. Ini tadi yang di sini ini ada tanda kongruen, maksudnya begitu. Oke, jadi di sini memenuhi refleksif, simetris, dan transitif, sehingga karena memenuhi 3-nya ini maka R relasi ekivalen. Oke, demikian untuk materi relasi. Silahkan selanjutnya untuk berlatih dengan latihan yang disediakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.